dua narasumber di sini, itulah administrasi Trida sendiri, Pak Ansa, dan juga nanti kedua pemaparan mengenai program khusus ini ya, program yang paling kita nanti oleh Bina Jasa sini. Baik, saya tidak sampaikan dan kita serahkan sepenuhnya untuk Kepala Madrasah menyampaikan beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada kesempatan kali ini panggil. Oke, siapa Pak? Tentunya ada visi dan misi. Visi kita ini adalah terwujudnya generasi muslim cerdas yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan yang bisa menjawab tantangan zaman. Dan ini tentunya sudah berdasarkan dari Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan itu yang pertama itu adalah beriman, bukan berpengetahuan dulu, bukannya anak-anak yang pintar, ya, tapi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, baru berpengetahuan. Maka di sekolah ini ada menjadi utama untuk kami terapkan di sekolah ini, ya. Nah, struktur kurikulum untuk tahun 2025-2026 ini, kalau tahun lalu kita masih kurikulum Merdeka dan kurikulum 13, maka insya Allah di tahun pelajaran 2025-2026 ini kami menuju pada kurikulum nasional, ya, yang merupakan hasil revisi dari kurikulum Merdeka dengan pendekatan dibanding. Nah, ini mata pelajaran kita karena semuanya sudah kurikulum nasional, maka ini materi pelajaran. Nah, ini IPAS ini IPA penggabungan antara mata pelajaran IPA dan IPS. Nah, kalau ini kegiatan bersama sudah dilakukan alhamdulillah selama 5 hari sudah kita sampaikan. Nah, kemudian ada peringatan hari besar seperti HUT RI yang insyaallah nanti akan kita laksanakan pada bulan Agustus. Kemudian kegiatan Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Satya Pancasila, dan hari Ibu ini akan kita laksanakan untuk kegiatannya. Kemudian kegiatan besar Islam memaknai peringatan Maulid Nabi Muhammad, memaknai Isra dan sebagainya. Kemudian produk kekhasan, nah ini kegiatan manasik haji. Manasik haji menjadi kegiatan yang wajib diikuti oleh semua murid dan santri. Kemudian ada insyaallah nanti di bulan Ramadan kita akan mengadakan Ramadan Camp. Nah, kalau akan ada penilaian asesmen AKM, asesmen keterampilan dasar kelas 5. Nanti kelas 5 nih. Kalau maaf untuk AKM ini hanya diikuti oleh santri dan murid kelas 5 saja. Ya, materinya adalah materi literasi, membaca, kemudian numerasi, tentang berhitung, kemudian sosial budaya. Ya, ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Ini akan menjadi raport sekolah Bapak Ibu sekalian. Ya, raport sekolah ini menjadi komponen terpenting ketika nanti anak-anak ibu bapak melanjutkan ke sekolah ini. Agar asesmen untuk wajib madrasah ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Ya, sama. Jadi ada dua, ada Kementerian Agama, ada dari Dinas NDK tadi saya bilang tadi yang dirapor. Ini sama-sama dirapor. Kemudian ada asesmen sumatif akhir semester, insya Allah nanti di awal bulan Desember. Kemudian ada asesmen sumatif akhir akhir tahun itu di awal bulan Juni, jadi sudah mulai dipersiapkan. Kemudian, nah itu kelas 6. Ada yang sekarang itu namanya TKA, tes kompetensi akademik. Penilaian ini penilaian individu khusus kelas 6. Dulu kan ada yang namanya
ujian madrasah ya atau UN nasional. Sekarang ini namanya adalah TKA. TKA tetap dilaksanakan pada insya Allah di bulan Maret atau April, dan ujian madrasahnya atau ujian nasional nanti di bulan Mei biasanya. Kemudian selanjutnya ulangan harian disesuaikan dengan masing-masing guru mapel berdasarkan keputusan capaian pembelajaran. Jadi nanti untuk ulangan hariannya akan disesuaikan dari guru mapel, ya. Kemudian untuk tasmidnya juz 30 dan 29 itu di setiap semester, mulai dari ganjil dan semester genap. Jadi mulai Desember dan bulan Juni kita akan mengadakan kegiatan tasmid. Nah, penggunaan IT tahun 2023 kita sudah mulai menggunakan IT untuk dalam setiap kegiatan. Salah satunya adalah IDN yang digunakan untuk absen. Ada asuransi kesehatan. Kita juga bekerjasama dengan Bumida Syariah. Ya, jadi ibu, anak-anak ibu yang hadir di sini dari kelas 1 dari TK sampai kelas 6 ini sudah tercover untuk asuransinya. Dan yang ketiga, aplikasi sekolahku untuk komentar reward dan pelanggaran santri. Jadi kita punya aplikasi sekolah. Yang terakhir, aplikasi RDD rapor kita sekarang sudah menggunakan rapor digital madrasah. Ya. Nah, ini penting juga kedatangan dan penjemputan. Kedatangan santri 15 minimal 15 sebelum bel masuk pada pukul 7. Untuk pulangan maksimal 30 menit setelah bel, setelah pukul 14.30 baru kelas 1 ya pukul 12.00. Jadi minimal itu pukul 3 itu sudah dijemput, jangan sampai kelupaan. Ada yang lupa kegiatan dulu untuk kita reguler itu pembelajaran di ruang kelas dengan mapel-mapel yang sudah kita jadwalkan. Kemudian piket di ruang kelas itu menjadi wilayah kegiatan dari intrakurikuler. Maka kemudian upacara bendera alhamdulillah kita laksanakan pada setiap hari Senin, ya, dan senam pagi bersama pada hari Kamis. Kemudian sholat duha ini menjadi sebuah rutinitas yang kita lakukan, dan sengaja memang kita zaharkan bacaan sholat duhanya untuk rokaat untuk bacaan surah Fatihahnya dan surah yang keduanya kita zaharkan berdasarkan hafalan yang sedang mereka lakukan. Kemudian sholat duhur berjamaah. Jadi siapkan untuk yang kelas 1 kelas 2 sampai kelas 6 ini nanti sudah siapkan bawa sejadah, karena nanti kita ada program Baitulah ya, tidur siang berjamaah. Ini kegiatan waktu mulai kegiatan tahfiz Senin hari Selasa sampai dengan Kamis ini kegiatan tahfiz. Kemudian nanti peragaman haji nanti tanggal 7 bulan Desember, field trip ke Bogor bersama IKPM insya Allah di bulan Januari. Kemudian pembayaran penyalur zakat fitrah itu di bulan Maret, bulan Ramadan minggu ketiga sebelum liburan, karena kebijakan biasa kita koordinir untuk menyalurkan zakat fitrahnya. Kemudian surat harian di setiap hari, presentasi, diskusi dan pembuatan proyek ini menjadi kegiatan tertatib di masing-masing mata pelajaran. Nah, kegiatan ekskul kita ini adalah kegiatan pramuka pada setiap hari Rabu pekan pertama dan ketiga. Kemudian, nah ini Bu yang bawahnya gerakan pramuka tingkat Jakarta Barat bulan Oktober. Jadi pada bulan Oktober ada kegiatan namanya Geprak. Gerakan pramuka kota Jakarta Barat akan melaksanakan kegiatan camping di Cibubur tempatnya. Klub aktif hari Senin dan Kamis. Ini kemarin anak kita yang sudah ditasmi ya, maka akan ada tahsir pada setiap hari. Di tahsir ini berbagusi lagi makhluk hurufnya dan juga nagomnya. Ada klub ya sains dan matematika. Ini akan ditanggung oleh ibu guru ini. Nah, kita karena ada setiap tahunnya itu ada kegiatan KSM kompetensi sains madrasah. Yang kedua
Ya kan kedua nanti mulai dari setelah bel pukul 12 anak-anak itu kelas 2 ya, kelas 1 dulu, kelas 2 sampai kelas 6 mereka akan sholat zuhur berjamaah, kemudian akan makan bersama, lalu kemudian pada pukul 12.30 mereka baru akan melakukan kegiatan itu bersama. Ya, ini sunnahnya Rasulullah istirahat. Kemudian, nah, kebiasaan karakter berbasis Al-Quran dan Sunnah ini juga nanti akan saya sampaikan. Tadi sampaikan bahwa kami sudah membuat adab-adab untuk anak-anak didik kami. Nanti akan kita buka ya. Oke, lanjut. Nah, ini target tahfiz ini cukup kurang. Maka target tahfiz kita Ibu kelas 1 surat An-Naba sampai surat Al-Baqarah 3 surat aja deh. Karena target dari Kementerian Agama untuk saat ini akan digalakkan kembali minimal anak-anak MI harus sudah menyelesaikan 1 juz 30. Kemudian yang kelas 2 itu minimal sudah kalau sudah bahasa anak sampai lanjut siswa. Kemudian kelas 3 surah Al-Buruj sampai surah An-Nas. Targetnya kelas 3 sudah bisa menyelesaikan juz 30. Di kelas 4 juz 30 dan juz 29 minimal ya sampai surah Al-Haqqah. Kemudian kelas 5 juz 29 dan kelas 6. Nah ini kita mengucapkan yang juz 30 ya, surah Yasin, surah Ar-Rahman, Al-Waqiah dan juz yang wajib harus dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan hanya memohon kepada Allah kita sama-sama berada di sini. Tidak lain adalah tugas kita bersama menghantarkan anak kita dengan amanah. Karena anak kita adalah amanah. Wajib buat kita mendidik anak kita mengenal Allah. Wajib baginya untuk membuat dirinya mempunyai ciri-ciri khas dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pendidikan adalah membuat anak paham dia harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan, siap untuk menjawab tantangan zaman sehingga dia bisa jadi pelaku bukan jadi penonton. Jadi Umi mohon ya, mama yang paling kenal ya. Dan Umi minta nih, mama mau nggak mau, karena sekarang semua berbasis literasi. Bahkan di kelas berapa? Kelas 4 ya. Kelas 4 berdasarkan literasi sudah menjadi persyaratan. Maka wajib mama tiap 2 bulan sekali harus belajar ke sini untuk belajar literasi. Gak mungkin anaknya nggak tahu cara literasi kayak apa. Maka mama di rumah mendampingi ya. Alhamdulillah kita punya ibu yang juga orang tua santri, dan biasanya mama itu ngajarin literasi. Jadi nanti cabang 2 bulan sekali saya udah bilang sama makanya itu dia, karena anak-anak kita nggak akan bisa jadi anak-anak yang siap untuk kurikulum berikutnya kecuali ibunya memahami literasi dan ibunya mendampingi anaknya untuk berliterasi. Apa sih kalau yang nggak ikutan, karena anak-anak kalau nggak punya keterampilan literasi ya bisa masuk hanya ke sekolah swasta, burem bin gelap. Benar. Jadi nanti Umi sudah minta Kak Sony sama mamanya untuk mengawal kemampuan literasi anak. Tapi kalau mamanya membuat guru terbaik pilihan Allah, inilah bagaimana caranya ngajarin anak-anak literasi. Mama siap kira-kira? Ya, jadi Umi udah minta ngebujukin benar sampai ngobrol sampai mamanya kan ada acara apa yang tetap aja ya ditahan sama Umi itu kalau udah minta aku suka maksa. Ya alhamdulillah, terima kasih Mama Kania, insya Allah ibunya diberkahi oleh Allah, juga Wami diberkahi oleh Allah, disehatkan sehingga
bisa berbagi dengan semua kita, termasuk guru-guru harus belajar literasi. Mungkin nanti bisa kita berkenalan ya sama mamanya Kania. Kebetulan juga ini adalah tim ahli Cambridge ya. Jadi Cambridge itu sudah diakui oleh negara, oleh bukan negara Indonesia, jadi seluruh negara itu ada. Jadi Umi minta sama orang yang lebih pintar. Nah inilah yang Umi harapkan mama bisa bekerja sama. Samping kalau kapan belajar harus ada PRS. Ini akan tanya apa kemarin belajar apa sama mama gitu ya, dan itu direkam. Kami cuma nanya kira-kira 1-2 menit ya, bertiga yuk diajarin belajar apa gitu, karena harus digabungkan antara pengetahuan sebelumnya baru ditambah pengetahuan baru bisa sampai tujuan gitu. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang selalu berikat, berlapis-lapis, dan lapisan itu menjadi satu. Nah ini menyangkut tentang kesiapan anak-anak mama menerima estafet menjaga bangsa Indonesia. Jadi nanti setiap 2 bulan sekali mama coba belajar memahami apa yang harus disampaikan kepada anak-anak. Membantu anak-anak. Karena kita ingin anak-anak mama mendapatkan yang terbaik, bisa sekolah terbaik, karena nanti akan terus ya. Mudah-mudahan anak kita semua dimudahkan oleh Allah dan kita juga dimudahkan oleh Allah. Mohon maaf karena mungkin nenek buat anak-anak mama, bapak-bapak ibu-ibu yang masih muda, buat nenek lebih bawel. Kenapa? Karena ke depan cucu-cucu akan menghadapi masalah yang sangat sulit. Jadi kita siapkan anak-anak kita siap untuk menjawab tantangan sama. Terima kasih untuk bisa bekerja sama. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.